Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah guna melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan selawat dari salam tidak bersama-sama kita hadiahkan buat kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai kepada yang lebih pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, sebagai ustaz penceramah kita pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Azwarman. Alhamdulillah beliau telah berada di bersama kita. Namun sebelum Ustaz memberikan tausiah Ramadan yang dapat kita bersama, marilah kita buka acara kita dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita dengan ucapan, karena Allah sudah menurunkan Ramadan untuk kita sebagai bulan ibadah. Kalau berhasil kita dengan bulan Ramadan ini beribadah dengan sempurna dengan ihtisaban, maka insya Allah Allah janjikan kita ini bersih dari dosa. Kemudian rasa syukur itu kita laksanakan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat tarawih, salat isya, dan i'tikaf di rumah Allah. Yang ketiga, syukur kita nampak dari wajah ceria kita di bulan. Jemaah berbahagia, salam salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kata Nabi, bila dibacakan namanya di hadapan kita, maka kita baca, bukan mengingat, bacalah Allahumma sholli ala sayyidina. Dibaca. Jemaah berbahagia, malam hari ini kajian kita adalah saya membaca sebuah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Kitabnya pendek, ringkas, kecil, tetapi ada satu hadis yang panjang di sana. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian kata beliau, suatu hari Khalid bin Ma'dan bertamu ke rumah Muaz bin Jabal. Rupanya jamaah berbahagia, bertamu ke rumah sahabat ini warisan daripada
para sahabat dulunya. Jadi orang yang suka bertamu ke rumah kawannya, menyambung silaturahmi, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tirulah apa yang dilakukan oleh para sahabat ini. Lalamu di rumah Muaz, kemudian bertanyalah Khalid bin Ma'dan kepada Muaz, wahai Muaz, ada enggak engkau mendapat pituah daripada Rasulullah? Ada enggak hadis Nabi kepada engkau yang khusus kepada engkau diberikan, kata temannya Khalid. Mandanga kice itu menangis Muaz. Kenapa Muaz menangis? Karena teringat kepada Rasulullah. Begitu cintanya dia kepada Rasul. Samu jawab, aduh kawan datang ke rumah bapak itu. Kawanku kawan akrab. Kemudian nyu ndak tahu bahwasanya orang kayak gitu lama ninggal. Lalamu juga tanya, mama kama. Maka awak pasti menangis awak. Kenapa menangis? Karena teringat kepada orang yang paling kita sayang. Jemaah berbagi. Khalid bin Ma'dan ini membiarkan saja Muaz menangis dulu sampai reda tanginya, barunya Muaz menginjil. Memang ada Nabi dulu berwasiat kepadaku. Apa wasiat Nabi? Wahai Muaz, dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak dengarkan baik-baik, rugilah engkau dunia dan akhirat. Wahai Muaz, ketika Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, maka Allah ciptakan dulu malaikat yang akan mengisi langit itu. Untuk malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya zaman berbahagia, amal ibadah kita itu seluruhnya nanti sebelum kita meninggal dunia diletakkan dulu di Lauhul Mahfuz namanya. Apa namanya? Lauhul Mahfuz. Di situ letak amal ibadah kita. Puasa, sholat, menjelang kita meninggal diletakkan di Lauhul Mahfuz. Muaz kata Nabi, gunanya malaikat diciptakan itu adalah untuk memeriksa amalan seseorang. Jadi kalau amalan awak yang kita lakukan sehari-hari, maka akan dibawa ke langit. Judul ceramah kita 7 amalan yang merusak. Nana yang mencatat ini 7 amalan yang merusak. Wahai Muaz, engkau dengarkan baik-baik, kata Nabi. Ada seseorang beramal, banyak amal ibadahnya, dibawa oleh malaikat ke langit, tiba di langit pertama, dipareso di malaikat. Ya, apakah benarkah amal ibadahnya? Ternyata setelah diperiso jamaah yang berbahagia, amalan orang itu ditemukan rusak. Konsekuensinya bagaimana? Kembalikan kepada orang yang punya. Apa yang merusak amal seseorang ini adalah yang bernama ghibah. Apa namanya? Ghibah. Ghibah berasal dari bahasa Arab ghaba, gaib. Membaca kejelekan orang ketika orang tidak ada. Tidak ada orang itu baca kejelekannya. Bila terdengar di orang yang kita cerita tadi sampai ke telingonya, bisa putus hubungan silaturahmi. Itu namanya
ghibah. Bila suatu amal masuk ghibah di situ, maka di langit pertama ditolak amal orang itu. Amal orang itu harus kembali ke dunia, dikembalikan kepada orang yang punya. Kenapa? Karena rusak. Yang merusaknya ghibah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah seseorang laki-laki mencela laki-laki yang lain. Kenapa? Karena kelompok laki-laki yang dicela itu mana tahu lebih baik daripada orang yang mencela. Jangan pula padusi dengan padusi yang lain mencela. Kenapa? Karena mana tahu perempuan yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Satu. Yang kedua, wahai Muaz, engkau dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak dengarkan baik-baik, rugilah engkau dunia dan akhirat, kata Nabi. Kenapa? Ada orang yang beramal, banyak amal ibadahnya, dibawa ke langit, Pak. Tiba di langit yang pertama lolos, tiba di langit yang kedua dipareso di malaikat. Maka ditemukanlah amal yang merusaknya. Maka keputusannya, amalan seseorang ini tidak berhak naik ke langit yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena amalannya rusak. Yang merusak amalnya adalah tinggi hati. Tinggi hati. Zaman berbahagia. Tinggi hati ini adalah bahagian daripada akhlak yang tercela. Awak hebat. Hebat menurut awak saja. Ya, tidak mau dimasuki kebenaran. Kalau ada hal sedemikian di dalam diri seseorang, maka tidak diterima amal. Tidak sampai naik amal itu ke lauhul mahfuz. Hanya sampainya di langit yang kedua. Yang ketiga, Muaz, engkau dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak dengarkan baik-baik, rugilah engkau dunia dan akhirat. Kenapa? Ada orang beramal, kata Nabi, banyak amalnya, dibawa ke langit pertama lolos, naik ke langit yang kedua lolos, di langit yang ketiga ditolak amalan orang tadi. Kenapa ditolak? Karena amalnya rusak. Apa yang merusak? Takabbur. Apa yang merusak? Takabbur. Kata Nabi, al-kibriya uridai. Yang sombong itu, takabur itu adalah pakaianku, selendangku, kata Nabi. Tidak boleh dipakai di orang atau orang Islam atau seseorang atau manusia. Takabur, merasa besar, mendahului Allah. Tidak boleh. Ya. Contohnya mendahului Allah yang maha berbahagia. Misalnya awak Allah yakin bana 100% dengan karajo awak, maka kita dakwakan ke orang lain. Kalau modelku karajo dan jamin berhasil. Siang malamnya baraja, maka kita katakan pasti hebat. Mengatakan pasti adalah sesuatu yang takabur,
Tidak boleh. Kau yakin benar 100%, maka tambahlah di belakang kalimat itu dengan insya abaru nyuna takabur. Yang keempat, wahai Muaz, engkau dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak dengarkan baik-baik, rugilah engkau dunia dan akhirat. Ada orang yang beramal banyak amalnya di dunia, dibawa ke langit. Langit pertama di Pareso lolos. Di langit yang kedua masih lolos, alhamdulillah. Di langit yang ketiga masih lolos. Ibu di langit yang keempat dapat keputusan malaikat. Keputusannya, amalan seseorang ini tidak berhak naik ke langit yang lebih tinggi karena amalannya rusak. Apa yang merusak? Ujub. Apa itu? Ujub. Orang Arab mengucapkan ajib. Boleh mengucapkan hebat ke orang lain. Saya awak guru Santiang memegang tangan ke orang lain. Itu boleh. Yang ujub ini enggak. Jempol itu ke arahnya ada kecian apa Santiang. Ya. Nah, ini adalah ujub. Kalau ada kalimat ujub, perbuatan ujub dalam amal ibadah seseorang, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikembalikan ke dunia kepada orang yang punya karena rusak. Kelima, wahai Muaz, engkau dengarkan baik-baik kata Nabi. Kalau kau tidak dengarkan, rugilah engkau dunia dan akhirat. Ada orang yang beramal di dunia banyak amal ibadahnya, dibawa ke langit amalnya. Di langit pertama naik ke atas, langit kedua juga bersih, yang ketiga sampai kalima. Di langit dan kalima diputuskan oleh malaikat bahwa amalan seseorang ini tidak berhak naik ke langit yang lebih tinggi karena amalannya rusak. Apa yang merusak? Hasad. Apa yang merusak? Hasad. Hasad itu adalah tidak senang orang lain senang. SMS. Senang mencari orang susah mencari orang senang. Itu adalah hasad. Maka kita berlindung dari itu min syarri hasidin itu. Surah apa itu? Surah apa itu? Al-Falaq. Jemaah, hasad kalau ada dalam diri seseorang tidak diangkat amal langit. Ada orang ke promo jabatan, hilang arsip. Awak baru berhenti jadi lurah. Ada lurah baru, hilang arsip betul. Ya, aiko hasad. Baru berhenti jadi pengurus masjid. Ya, tahasa pokoknya. Anda basuh seluruh file. Aiko namanya hasad. Tidak ingin orang lain maju. Kalau ada hal sedemikian berada dalam diri seseorang, maka berbahayalah kepada amal ibadah. Keenam, wahai Muaz, engkau dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak dengarkan baik-baik, maka rugilah kau dunia dan akhirat. Ada orang beramal, banyak amalnya dibawa ke langit. Sampai di langit pertama lolos, kedua, ketiga, sampai kalimu kanan. Di langit yang keenam, maka diputuskan oleh malaikat bahwa amalannya ditolak. Bahwa ditolak karena rusak. Yang merusaknya sum'ah. Apa namanya?
Sum'ah dari sami', telinga. Memperdengar-dengarkan amal ibadah ke orang lain. Kurang dapat tanyur. Aku lampu narancago dan melima. Kola piaku batang dan meli. Orang tak tanyur. Kau dijawab orang biarlah dia tak tanyur jangan. Akan payah. Atau mik rancak musajid itu dan balik. Orang tak tanyur. Tapi dia suka memperdengar-dengarkan. Bapak sedang di masjid, checklist. Hati-hati, di Bukit Tinggi kan peraturannya. Datang ke masjid buat apa? Ya Pak. Bagi pegawai Bukit Tinggi buat apa? Nah hati-hati awak, jangan sampai ke derajat sum'ah. Sum'ah artinya adalah memperdengar-dengarkan. Yolah karaja awak melaksanakan tugas mah. Laporkan ke Pemda bahwasanya menghadir di masjid. Tapi jauhkan sifat kita dari sum'ah. Terakhir, ada amal ibadah seseorang kata Nabi, dia membawa amal ibadah puasa, dia membawa ibadah haji, umrah dan segala macam, dibawa ke langit. Di langit nan pertama jamaah yang berbahagia lolos. Di langit nan kedua lolos 3 sampai 5 anak 7. Tiba di langit nan ke-7 jamaah yang berbahagia, maka amalannya tidak boleh naik ke langit yang lebih tinggi. Kenapa? Karena amalannya rusak. Apa itu? Adalah la yurham. La yurham artinya tidak penyayang, tidak pengasih, tidak. Awak kata Nabi sebagai orang beriman itu man lam yarham sagirana, orang yang tidak menyayangi orang yang anak kecil kami, anak kecil-kecil. Wala yukrim kabirana, ndak pula menghormati uranan gadang. Maka laisa min ummati, tidaklah golongan umat Muhammad dia. Makanya jamaah berbahagia, kita ini disuruh untuk menjadi orang yang penyayang. Zaman kini sayang kolah mulai pudar. Pudar atau pudur? Kalau pudur? Oh, kalau pudur itu mati bana. Kalau pudar? Oh, masih ada aja baru. Zaman kini kasih sayang kolah mulai pudar. Tidak ada rasa sayang lagi. Berita televisi di koran, salah rasanya. Lah banyak mana orang yang menjadi kena bully. Jangan kena bully, kena begal bagai. Kenapa? Rasa sayang pun tidak ada. Ya, kepada manusia sesama manusia. Apalagi kepada binatang ternak. Apalagi kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada rasa sayang, maka kata Allah, amalan tertolak di langit dan ke-7. Kemudian ada satu amal ibadah lagi yang istimewa. Menurut malaikat di langit dan ke-7 lolos, maka dikirimlah amalan seseorang ini sampai ke Lauhul Mahfuz. Akulah puncak amal. Sampai di Lauhul Mahfuz, amalan seseorang ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, malaikat, amalan siapa ini? Amalan si fulan, amalan si anu. Kata Allah, kembalikan amal ini kepada orang yang punya.
baru kok dikembalikan karena amalannya ditolak. 3.000 malaikat mengiring amalan pada seseorang ke langit. 3.000 malaikat tak kicu. Kenapa tak kicu? Karena amalannya adalah mengandung suatu penyakit yang berbahaya, yaitu riya. Apa namanya? Riya ini tak kicu malaikat. Ya, jangankan manusia lain, malaikat saja tak kicu dengan amalan riya. Tidak tahu apakah amalan seseorang riya atau tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu riya? Riya secara bahasa adalah ra'a, melihat dengan mata kepala, atau memperlihat-lihatkan amal ibadah. Dia bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh manusia yang melihatnya. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tahu apa yang ada pada diri seseorang. Lebih tahu Allah daripada semut yang ada di tempat yang gelap, tempat yang gelap, maha tahu Allah. Yang kita zahirkan, yang kita sembunyikan, Allah maha tahu. Makanya jamaah berbahagia, wasiat hakikatnya kepada Muaz bin Jabal, tapi sebenarnya perlu untuk kita beramal ibadah kita di bulan Ramadan dengan banyak. Hati-hati dengan 7 amal yang merusak tadi, 8 dengan riya. Ya, kenapa? Percuma kita beribadah kalau hanya kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Berpuasa kita, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa itu. Kita bermalam-malam di rumah Allah, tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena ada yang merusaknya. Jauhi yang sedemikian sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bulan Ramadan kita menjadi orang yang muttaqin, yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian yang disampaikan oleh Al Ustaz pada kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran dan feedback bagi kita dan bagi Ustaz yang menyampaikan. Baiklah Bapak Ibu, wakaf masuk pada malam hari ini. Infak berjumlah 226.000, wakaf berjumlah 295.000, anak yatim 250.000, dan khatam Al-Quran 121.000. Jumlah uang masuk pada malam hari ini semuanya 891.000. Alhamdulillah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berinfak dan berwakaf untuk miskin kita ini mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup saja.